Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat untuk matematika wajib ya. Nah, pada pertemuan yang keempat ini kita masih melanjutkan materi kita di dalam dimensi 3. Nah, khusus pada pertemuan keempat ini kita akan membahas jarak titik ke garis. Nah, jika pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas jarak titik ke titik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jarak titik ke garis. Nah, apa sih sebenarnya jarak titik ke garis? Nah, sebelum kita mengartikan apa sih itu definisinya, kita akan masuk ke konsepnya terlebih dahulu. Sekarang kalian perhatikan tabel 2. Nah, tabel 2 ini berisi beberapa bangun ruang. Kalian lihat yang pertama, bangun ruangnya berbentuk kubus. Kemudian yang nomor 2, bangun ruangnya berbentuk balok. Dan nomor 3, itu berbentuk seperti sebuah segitiga. Kita lihat untuk yang pertama. Yang pertama itu berbentuk kubus. Ada pertanyaan, jarak antara titik E ke ruas garis AB. Itu apa jaraknya? Ternyata jawabannya adalah garis EA. Kenapa garis EA? Karena garis ini adalah garis yang terpendek menuju garis AB. Kemudian ada pertanyaan, jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Nah, apa jawabannya? Ternyata jawabannya adalah garis BC. Kenapa garis BC? Karena garis BC adalah jarak terpendek dari titik C menuju garis AB. Misalnya Miss, kalau saya ingin menentukan jarak titik C ke garis AB itu CDA, bisa nggak Miss? Jadi dari garis CD kemudian ke garis DA boleh, tapi itu kan panjang banget ya rutenya. Nah, yang paling benar, yang paling tepat itu carilah jarak yang terpendek, sehingga jarak antara titik C ke ruas garis AB itu cukup dengan garis BC. Nah, sekarang kita lihat lagi yang nomor 2. Nomor 2 itu berbentuk balok. Pertanyaannya, jarak antara titik R ke ruas garis OP. Apa jawabannya? Jawabannya adalah garis OR, karena garis OR adalah garis terpendek menuju garis OP dari titik R. Nah, sekarang pertanyaannya ada lagi. Lihat gambarnya itu berbentuk sebuah segitiga ya. Jarak antara titik C ke ruas garis AB. Jarak dari titik C ke ruas garis AB. Jawabannya adalah garis CD. Kenapa garis CD? Karena garis CD adalah garis terpendek dari titik C ke garis AB. Kalau CB boleh tidak, Miss? Boleh. Tetapi ternyata CB itu masih lebih panjang dari CD. Sedangkan yang kita cari yang paling tepat adalah garis terpendek. Sehingga garis terpendeknya adalah garis CD. Jadi apa yang bisa kita simpulkan untuk jarak titik ke garis? Berarti jarak titik ke garis adalah jarak terpendek yang menghubungkan titik dengan garis. Oke, fix ya, paham ya? Oke, nah untuk menentukan jarak titik ke garis kita bisa menggunakan rumus. Sekarang kalian perhatikan, diberikan segitiga siku-siku ABC. ABC ini berbentuk segitiga siku. Misalkan AB itu yang ini ya. AB sama dengan C, kemudian BC itu sama dengan A, dan AC sama dengan B, dan CD sama dengan D. Garis CD merupakan garis tinggi. Oke, bagaimana menentukan D apabila A, B, C diketahui? Nah, sekarang untuk menentukan rumusnya, kita kan ingin mencari CD atau sama dengan D. Kita lihat luas segitiga ABC. Nah, tentu kalian sudah mengetahui ya rumus dari luas segitiga ABC. Nah, rumus luas segitiga sendiri adalah setengah alas kali tinggi. Berarti untuk segitiga ABC kita cari alasnya. Alasnya adalah
BC atau CB, berarti setengah alas kali tinggi, berarti setengah BC tingginya adalah AC, berarti setengah alas kali tinggi sama dengan setengah BC dikali AC, sama dengan setengah BC-nya itu apa? BC-nya adalah A, kemudian AC-nya adalah B, berarti sama dengan setengah A dikali dengan B. Kemudian bisa nggak yang lain? Luas dari segitiga ABC sama dengan setengah dari AB dikalikan dengan CD. Bisa ya? Bisa kalau ini sebagai alasnya. Misalnya kita pandangnya dari sini. Berarti alasnya adalah AB, tingginya adalah CD. AB sendiri adalah C dan CD adalah D. Berarti luas segitiga ABC adalah setengah C dikali D. Sehingga ini berarti apa? Luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ABC. Sama dengan luas setengah A dikali B sama dengan luasnya ya sama dengan setengah C dikali D. Sehingga setengahnya bisa kita coret, sisanya AB sama dengan CD. Sehingga kalau kita ingin mencari D sama dengan AB dibagi dengan C. Nah, rumus inilah yang kita gunakan untuk mencari jarak titik dengan garis. Mungkin nanti bangunnya bisa berbeda-beda, bisa berbentuk kubus, bisa berbentuk balok, bisa berbentuk limas atau dan lain sebagainya. Namun konsepnya menggunakan rumus yang ini. D sama dengan AB per C. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Lihat contohnya. Nih. Diberikan kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2, kalau rusuk itu ini ya. Nah, AB itu 2, BC, CG itu rusuk namanya. Itu sama dengan 2. Kalau dikubus berarti sisinya semuanya sama ukurannya, yaitu 2 semua. Pertanyaannya, berapakah jarak titik A ini ke diagonal bidang EB? Jadi sama aja, pertanyaannya adalah jarak dari titik A ke garis EB. Tentunya menggunakan konsep yang tadi, menggunakan jarak yang terpendek, maka sebenarnya kita mencari garis yang ini. Nah, jika garis ini kita keluarkan, bentuk segitiganya akan berbentuk seperti ini. Jadi, jika kita keluarkan akan menjadi segitiga EAB. Ini kita misalkan nama titiknya adalah I. Gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, sebelum kita menggunakan rumus yang tadi, berarti kita harus mengetahui panjang dari BE atau EB. Nah, panjang dari BE ini bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu BE ini sama dengan akar dari panjang 2 ruas yang lainnya dikuadratkan. Berarti BE sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan akar dari panjang ruas garisnya 2, berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Nah, setelah selesai maka bisa langsung kita substitusikan ke rumusnya. Yang kita cari itu kan AI. Nah, AI ini sama dengan apa? AE dikalikan dengan EB dibagi dengan BE. Sekali lagi, AI sama dengan AE dikalikan dengan AB dibagi dengan BE. Sama. Coba kita lihat konsepnya di sini yang tadi. Lihat. D itu sama dengan apa? B dikalikan dengan A dibagi dengan C. Atau A dikali B dibagi C. Artinya konsepnya sama, ya kan? Sekarang langsung kita substitusikan. AI sama dengan AE. AE itu adalah 2, AB itu berapa? AB adalah 2 dibagi dengan BE. BE-nya berapa? 2 akar 2, sehingga sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 dibagi 2 akar 2. Nah, akar itu nggak boleh di bawah. Dia nggak boleh penyebut. Jadi, untuk menghilangkan akarnya ini, kita kalikan kedua ruas, baik penyebut dan pembilang dikalikan dengan akar 2. Sehingga 4 dikalikan dengan akar 2 adalah 4 akar 2.
2 akar 2 dikali akar 2. Akar ketemu akar, itu akarnya hilang, angkanya sama. Maksudnya itu kalau angkanya sama, ketika ketemu akar, maka angka itu sendiri. Maka akar 2 dikalikan dengan akar 2 sama dengan 2. Nah, 2 kemudian dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Sehingga 4 akar 2 dibagi dengan 4 sama dengan akar 2. Nah, atau ini bisa juga menggunakan rumus cepat karena ini kubus ya. Kalau kubus kan sisinya sama, berarti kita bisa menggunakan rumus cepat dari diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya A akar 2. Sedangkan AI ini adalah setengah dari AF. AF itu bentuk dari diagonal bidang. Berarti AI sama dengan setengah AF. AF-nya apa? AF-nya adalah 2 akar 2. Sehingga setengah AF sama dengan setengah dikali 2 akar 2 sama dengan akar 2. Alhamdulillah. Oke. Untuk PR kalian atau tugas kalian, latihan lah ya. Di sini ada satu soal. Soalnya diketahui limas beraturan. Jadi kalian gambar sebuah limas. Limasnya dengan nama TABCD dengan panjang rusuk AB-nya sama dengan 3 dan TA-nya sama dengan 6. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD atau jarak titik B ke garis TD. Nah, ini silakan kalian kerjakan. Oke, selesai untuk materi pertemuan kita yang keempat. Semoga materi di pertemuan keempat kita mudah untuk dipahami. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.